Oke, selamat siang para Tribuners, sahabat Pos Belitung dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi dalam program. Nah, sekarang caleg bicara. Oke, eh, kita berada di studio Pos Belitung. Sekarang bersama saya, MC Teja Pramana, jurnalis Pos Belitung sebagai host. Nah, pagi ini kita mendapat kehormatan, kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa ini. Seorang entrepreneur muda, orang Belitung, lahir di Tanjung Pandan, yang saat ini begitu asiknya menggeluti dunia travel dan Event. event organizer. Beliau adalah di samping kita nih Bung Wilky Wijaya. Beliau lahir di Tanjung Pandan 39 tahun yang lalu. Selamat siang Bung Wilky. Siang Apa Om kabar Teja. hari ini? Baik Om Teja. Baik ya. Oke, beliau ini. Nah, kalau kita nongkrong di kafe senang nih, kita nongkrong di warung kopi Ake, nah beliau ada di sana karena warung kopi Ake itu adalah milik orang tua beliau. Ya. Nah, kawan-kawan atau para pemirsa nih kalau pengen ketemu Bung Wilky bisa ke sana deh, bisa Siap. ngobrol, bisa diskusi. Siap kan Bung Wilky ya? Siap. Welcome gitu. Oke, Bung Wilky, nah selama 30-40 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol siapa sih Bung Wilky ini? Siap. Ya. Apa sih aktivitas beliau selama ini? Nah, lalu apa kedepannya yang Bung Wilky ini inginkan untuk Belitung, untuk masyarakat Belitung, untuk kita semua. Nah, kita mulai aja ngobrolnya. Boleh. Bung Wilky, seperti yang saya katakan awal tadi, para pemirsa Tribuners ini juga pengen tahu nih, siapa sih Bung Wilky ini? Nah, mungkin Bung Wilky bisa mengawali dengan cerita deh. Siap. Mungkin dari kecil sampai sekarang apa aja kegiatannya? Oke, Bung Wilky, silakan. Siap. Oke, terima kasih. Selamat siang Om Teja. Selamat siang rekan-rekan Tribuners. Perkenalkan, nama saya Wilky Wijaya. Lahir ini di Kota Tanjung Pandan, Pulau Belitung kita tercinta. 30 Oktober 1984. Saya juga bersekolah di sini, TK, SD, SMP ini kebetulan di SD di Regina Pacis. Kemudian melanjutkan di SMA-nya di SMA 1 Negeri Tanjung Pandan. Lalu berkuliah Pak di tahun 2002 ke Jakarta ke Universitas Bina Nusantara. Gitu. Jadi kurang lebih masa sekolah, masa kecilnya di situ. Lahir dari keluarga bukan siapa-siapa, keluarga sederhana, yaitu di warung kopi Ake. Kebetulan warung kopi Ake itu sebenarnya sudah generasi kedua Pak daripada warung kopi Ake itu sendiri. Dan yang meletakkan brand warung kopi Ake itu adalah papaku, Hendra Wijaya malah. Pada waktu kafe sedang direhab, itu kan zaman dulu warung kopi itu tidak ada pelang nama ya. Belum ada zaman itu kan. Tapi namanya sudah terkenal kemana-mana ya. Ya, jadi salah satunya begitu diteruskan oleh orang tuaku, di kawasan Kafe Senang yang baru ini, beliaulah yang menyuruh saya untuk mendesain nama warung kopi Ake itu, dan kita pasangkan brandnya gitu. Jadi orang makin mengenal gitu. Dan kebetulan kalau misalnya dihitung sampai ke generasi saya, itu udah generasi keempat gitu. Dan hebatnya orang dulu ya itulah konsistensi yang hebat. Ya, mereka tidak melirik bidang lain, tetap percaya dengan warung kopi itu bahwa bisa menghidupi 3 saudara ini dan bahkan adik-adiknya dia sebelum kami lahir. Ya itu kurang lebih perkenalan dariku gitu Pak. Bung Wilky ini anak keberapa? Dari berapa saudara sih? Kami 3 bersaudara. 3 bersaudara ya. Cowok semua Pak. Lanang galuh. Cowok semua, saya anak kedua. Yang pertama itu ada Ko Willy kebetulan juga sekarang meneruskan warung kopi itu.
Saya sendiri di bidang komputer awalnya, kemudian menekuni travel Pak, dan merambah juga ke bisnis event organizer, belajar lah, bukan bisnis lah, intinya ke bidang itu. Kemudian adik saya Wildy Wijaya, kelahiran 88, dia sekarang di Jakarta Pak. Jakarta. Di Jakarta. Oke, Bung Wildy ya. Mungkin ini kesibukan sehari-hari lebih banyak ke dunia travel ya, travel dan event organizer ya, di Belitung dan mungkin keluar juga kalau nggak salah ya. Sempat ada membantu beberapa IO juga ke Bali sempat. Lalu sebenarnya asik di sini tuh apa sih istimewanya atau menariknya di dunia travel sebenarnya? Mungkin aku cerita dulu sebelum aku masuk ke dunia travel ya Pak ya. 2006 kami selesai kuliah, saya sempat kerja juga di BINUS Pak. Kerja di BINUS, kemudian kembali ke Belitung itu kebetulan ada orang tua angkat kami, Pak Apocai, kalau tahu gitu kan, salah satu pengusaha tambang yang zaman itu cukup terkenal tahun 2000-an, itu mengadakan ekspor. Ya, mengadakan ekspor tanah liat itu sudah ke Taiwan. Zaman itu kan Belitung itu tidak dikenal ya dengan sebagai kota pariwisata, belum gitu. Terkenalnya ya dengan timah, dengan tanah liat, dengan pasir kuarsa dan lain-lain. Kemudian saya selesai kuliah itu saya sempat balik ke Belitung untuk bantu proses penambangan itu, tapi bukan di tambangnya, lebih ke administrasi Pak. Jadi kurang bisa bantuin satu tahun lah, 1 tahun. Kemudian saya merasa sayang nih kan kita sudah kuliah saya kebetulan kuliahnya di sistem informasi, pengen gitu berkiprah atau misalnya bekerja di sesuai bidangnya itu. Namun di Belitung itu kan tidak ada, saya belum menemukan gitu ya, belum menemukan perusahaan yang memerlukan hal seperti itu. Nah, pada waktu saya kuliah itu kan yang namanya dari segi warung kopi itu kan kami belum mampu ya, sehingga kami harus bekerja gitu di Jakarta gitu loh. Kebetulan saya diterima di universitas itu bekerja di bagian hardware dan software Pak. Jadi kasar katanya ya tukang servis komputer lah Pak. Jadi kemudian saya punya keahlian itu, saya ngomong dengan Pak Bos. Waktu itu kebetulan anaknya ya, Pak John gitu kan, atau Johnny Effendi. Jadi saya izin mohon dengan beliau untuk membuka usaha itu di Belitung gitu kan. Karena zaman itu kan belum banyak kan. Beliau mendukung gitu loh, bahkan memberikan modal lah gitu kan kepada kami. Akhirnya kami berjalan memulai usaha komputer dan berlanjut di 2008 2009 gitu, masih berjalan zaman itu. Namun di 2007 akhir ada dekan-dekan dari UPH Pak. Bayangkan Pak, zaman itu 2008 di mana Laskar Pelangi kan belum tayang, ya kan? Internet masih Telkomnet instan kan, tenenenet gitu kan, masih itu mereka sudah tahu dengan Belitung. Dan mereka mau jalan-jalan ke Belitung, mereka mengkontak, kebetulan ada saudara saya yang kuliah di UPH, kontak saya, mau jalan-jalan ke Belitung. Saya diminta untuk menyiapkan kendaraan, mobil kan, dan rute perjalanan. Zaman itu saya nggak paham gitu yang namanya itinerary, rundown, ya kan, terus bagaimana menghandle pariwisata atau tourism itu pada khususnya gitu kan, nggak paham itu. Yang saya tahu ya udahlah kita jadi driver kan, toh ini di kampung kita tahu jalan kan, nggak ngerti juga apa pekerjaan guide itu, karena tidak punya knowledge di situ. Singkat cerita, datanglah mereka berjalan-jalan, saya ajak ke Tanjung Tinggi, saya ajak ke restoran-restoran Belitung juga gitu kan, saya ajak ngopi ya kan, ke Ake, ke Kongji juga kan. Lalu juga saya ajak ke pulau. Pada waktu itu 2007 kita Tanjung Kelayang belum semegah itu Pak. Kapal-kapal belum ada atap, bahkan belum banyak yang turun dari Tanjung Kelayang. Orang lebih banyak turun dari Tanjung Minga. Jadi kita berjalan di atas parak di mana orang menjemur ikan asin itu Pak ya. Turun dari sana. Kebetulan di situ ada satu bule dari
Ukraina apa Kanada lah. Dia salah satu sahabat dekan itu. Jadi singkat cerita 3 hari itu amazing bagi mereka. Luar biasa dia. Luar biasa. Jadi mereka melihat potensi Belitung itu luar biasa. Kemudian suami dari dekan itu cerita kepada saya, Will, ini potensi daerahmu ini sungguh luar biasa. Kamu dekat dari Jakarta. Destinasi menuju destinasi itu cukup dekat dan handicapnya tidak susah, ya kan? Kebetulan yang kami bawa itu orang Ukraina itu cukup berumur, Pak. Udah 60 tahun gitu loh. Dia masih mampu menjalankan handicap yang agak rumit sebenarnya kan. Karena kan Belitung sampai saat ini pun belum ada dermaga kan yang untuk memudahkan wisatawan untuk berjalan ke sana. Dan dia bilang, ini luar biasa, Will. Kamu harus bikinkan paket tour gitu kan. Saya bingung, Pak. Kita kan nggak paham gitu kan di situ. Pokoknya saya diajarin, Pak, di guidance sama dia. Kamu bikin paket tour, 2 orang berapa, 5 orang berapa, 10 orang berapa gitu. Bahkan zaman itu 2008-2010 itu belum banyak bis. Kita tuh kalau jalan-jalan harus bikin surat, Pak. Pinjem kendaraan dengan bis instansi. Karena terbatas. Kalau udah terlalu ramai, bus swasta habis, mau nggak mau kita pinjam bus instansi. Harus bersurat, gitu loh. Dan pada saat itu, bahagianya kami, instansi itu mendukung. Bahwa sebenarnya banyak mata orang masyarakat Belitung itu yang akhirnya melek dengan pariwisata, ya kan? Di mana tiba-tiba warung kopi penuh. Di mana tiba-tiba tempat makan mie Belitung yang orang Belitung aja belum tentu mau makan mie Belitung yang dijual kan, tapi itu penuh dengan bus-bus, penuh dengan kendaraan-kendaraan wisata, gitu loh. Sehingga ekonomi yang kita katakan ekonomi ke masyarakat UMKM dan itu terdorong oleh pariwisata itu, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Aku awal masuk kepada pariwisata Belitung. Panjang ya. luar biasa. Itu dari awal ya, dari awalnya memang dari motivasi dari itu tadi rombongan itu. Dan pada saat itu kan ya orang tua saya kan bilang gitu ya, pada waktu saya sebelum kuliah itu dia bilang, Wilky, kamu harus kuliah karena di Belitung itu apa yang kamu mau kerjakan gitu kan. Apakah nanti kamu meneruskan warkop kan nggak mungkin kan. Kuliah. Kalau nggak kuliah ya kerja, cari masa depan kamu di daerah. Karena pada waktu tahun 2000 itu Pak, anak muda seusia saya mungkin 50%, 60% pada keluar Pak ke Jakarta. Jadi memang istilahnya mencari penghidupan yang lebih baik itu di luar Belitung. Padahal ada batu permata lah ya di pulau kita yang sebenarnya belum terpoles gitu loh. Dan saya bisa menjawab dengan tegas sih bahwa ya permata itu ya dunia pariwisata kita gitu. Dan saya yakin ke depan kalau pariwisata dipoles dan didorong dengan lebih baik akan lebih banyak menghidupi masyarakat sih Pak. Nah, makanya itu yang membentuk passion saya bahwa saya melihat saya bawa tamu itu kita diulu-ulukan gitu Pak. Oleh warung, oleh nelayan-nelayan wisata, nelayan-nelayan yang tadinya bawa ikan, akhirnya dia bisa membawa wisatawan gitu kan. Mereka nanya, Pak, kapan lagi Pak ada tamu Pak? Pak, kapan lagi ada tamu Pak? Pak, kapan lagi ada tamu? Jadi itu saya melihat senang sekali kita bisa membantu banyak orang Pak. Jadi impact dari efek domino daripada pariwisata atau hal yang kami kerjakan memang terlihat kecil, tapi sebenarnya tetesannya jauh mana ya. Jauh Pak. Betul. Berawal dari kedatangan tamu lalu gimana perkembangan sampai hari ini travel dan itu lalu ke event organizer juga kayaknya. Nah, kalau ke event organizer sebenarnya itu insiden Pak. Jadi pada waktu kita COVID itu kami itu tidak ada pekerjaan kan awalnya. Jadi benar-benar pada COVID itu memang zero lah. Jadi kosong sekali. Nah, pada waktu mulai dibukanya pintu lockdown,
Kita itu banyak menerima request itu dari kementerian, dari BUMN, karena pada masa itu pesawat itu masih sedikit ya Pak ya. Ya, ya, ya. Mungkin kalau nggak salah cuma 3 kali deh pada waktu udah mulai dibukanya lockdown. Otomatis harga tiket cukup mahal. Dan setelah lockdown itu swasta nggak punya uang, betul ya? Swasta nggak punya uang. Jadi yang punya uang itu memang negara atau BUMN. Nah, mereka mulai request itu mengenai meeting, Mbak. Meeting, requestnya di apa ya? Zoom meeting pada waktu itu kan sering banyak sekali kan. Nah, saya melihat ini, saya nggak bisa melakukan itu, Pak. Nggak bisa saya melakukan itu. Jadi kebetulan ada beberapa teman, ya mungkin juga dari Bangka maupun yang dari Belitung, saya minta bantuan kepada mereka. Singkat cerita, mungkin 6 bulan lah kami berjalan atau 7 bulan kami berjalan, kami melihat proses bagaimana Zoom meeting itu dilakukan, bagaimana event gala dinner itu dilakukan, bagaimana meeting-meeting itulah dikonsep dan produksi-produksi itu dibuat gitu kan. Kami melihat itu. Nah, kebetulan saya senang gitu mempelajari hal baru kan. Saya bilang dalam hatiku, kalau kita tidak switch dari yang sekarang saya lakukan sebagai travel. Kalau travel kan kaitan kerjaannya hanya jemput tamu, menyiapkan kendaraan, menyiapkan makan siangnya, menyiapkan perjalanannya kan, tidak terkait pada meeting atau sifatnya yang hal teknis gitu kan. Pada waktu itu demand untuk itu sedikit sekali Pak, Pak. Jadi orang paling request mobil hanya untuk drop di hotel, kemudian eventnya di hotel. Karena kan belum boleh mengumpulkan massa atau orang dalam jumlah yang banyak kan. Nah, saya harus belajar ini. Kalau tidak kita switching ke bidang baru ini, kita akan jadi penonton nih kan. Oleh sebab itu saya dengan tim kita research. Kita lihat peralatan mana. Terus beberapa teman-teman SMA aku juga yang punya kemampuan di situ, saya ajak sebagai mitra, Pak. Sebagai mitra. Akhirnya kami menemukan satu set tim yang bisa mengerjakan itu. Lalu kami bangun yang namanya Big Event Organizer. Puji Tuhan, sudah berjalan sampai 2003 ini dan masih akan terus berjalan. Kami banyak menangani event-event kementerian. Bahkan kemarin terlibat di side eventnya G20, di side eventnya dari KTT juga, sehingga IO dari Jakarta tidak perlu lagi, Pak, membawa peralatan itu dari luar. Nah, kan kalau dulu kan bahkan Videotron harus bawa dari luar, sound system, mungkin juga teknis Zoom meeting itu mereka harus bawa dari luar karena takut bergema dan lain-lain. Sekarang sudah nggak perlu, Pak. Jadi tim di Belitung itu sudah mampu, bahkan mumpuni saya katakan. Karena di G20 itu kebetulan ada satu IO yang cukup terkenal di Jakarta, namanya Ego, Pak Hari itu. Dia hanya cukup bawa tim kerjanya saja. Tapi tim teknisnya udah 100% dari Belitung. Jadi kolaborasi itu saya bisa katakan 90% itu orang Belitung yang bekerja. 10% itu memang disupport dari orang kementerian dan orang Jakarta. Itu yang salah satu kebanggaan kami sih, bahwa kita bisa memprovide banyak bidang pekerjaan, menciptakan banyak bidang pekerjaan juga. Artinya SDM dan peralatan juga sudah memadai di sini. Jadi tidak harus orang dari luar, membawa peralatan ke sini kan? Betul. Gitu. Memang secara spesifikasi kayak Videotron kami sudah punya P39 indoor. Memang kadang ada request misalnya dia mau lebih tajam lagi P29. Nah, itu mungkin nggak ada, tapi P39 pun sudah cukup. Jadi terkadang mereka juga akhirnya mengexcuse itu, boleh menggunakan itu. Nah, sisanya soal dari lighting, kita sudah punya vendor yang cukup bagus gitu kan. Moving beam-nya, Fresnel-nya, parletnya sudah standar event. Bahkan rigging itu memang belum ada yang aluminium, Pak ya, kalau rigging itu. Tapi secara teknis mereka sudah bagus, Pak, sudah bagus. Karena untuk bekerja di dalam event G20 itu, Pak, itu standarnya luar biasa dan kebetulan Belitung sebagian kecil sudah mampu
memenuhi itu, dan kita berharap makin banyak sih vendor-vendor sehingga event-event nasional bisa ditarik ke Belitung. Itu harapan kita sih sebenarnya. Perkembangannya, kalau secara umum perkembangan travel dan event organizer Belitung seperti apa nih sampai saat ini? Secara umum perkembangannya saya masih merasa masih di tren yang masih berkembang ya. Kalau secara grafis masih naik ya. Karena Belitung itu banyak sekali ya dilirik sebagai tempat MICE ya, meeting, insentif. Memang belum convention, Pak. Tapi event sudah. Karena convention kita masih kekurangan hall conventionnya. Tapi kalau untuk meeting, insentif itu saya pastikan Belitung sudah sangat siap. Ya kan, dengan SDM-nya, dengan pengalamannya mereka udah mampu lah berkolaborasi dengan pihak luar. Trennya naik, Pak. Namun sekali lagi dengan kondisi pesawat yang masih belum banyak dan harga tiket yang masih terlalu tinggi, akhirnya kita ini nggak bisa kemana-mana gitu loh. Jadi hanya di sana aja. Dengan 4 flight apa yang bisa kita harapkan? Nggak bisa kita harapkan banyak. Nah, ini ya kan? perlu solusi sebetulnya. Sangat perlu solusi, ya kan? Dan brand yang terbang di Belitung itu juga tidak banyak, Pak, pilihan. Dan kita tahu bahwa BUMN dan kementerian itu sangat mempunyai spesifikasi penerbangan, ya kan? Jika mereka yang pasti tidak boleh dalam satu pesawat, ya kan? Mereka ada regulasi seperti itu. Mereka juga tidak boleh terbang dalam mungkin ada beberapa brand gitu yang mereka harus seleksi gitu kan. Oleh sebab itu saya merasakan sekali kok, Pak, bahwa waduh, sayang gitu loh, kita harus terhambat dengan soal itu. Yang mana Belitung itu kan kerannya dari mana sih? Kita pulau kecil loh, di tengah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Kita pulau kecil di tengah-tengah. Nggak ada obat, Pak. Memang kalau flight itu tidak dicarikan solusi, impact-nya akan makin luas, Pak. Bahaya ini, Pak. Gitu. Kalau menurut Anda nih kira-kira apa yang mesti dilakukan? Ini dengan penerbangannya seperti ini jelas-jelas menghambat. Dunia pariwisata tidak akan berkembang kan? Orang juga datang cuman sedikit. Sekarang hotel-hotel pada mengeluh kekurangan tamu. Apa kira-kira solusi yang bisa Anda sampaikan kira-kira? Ya, sebelum kita bicara ke solusi, Pak ya, kita jangan hanya fokus kacamata kuda melihat pariwisata, bahwa dengan harga tiket tinggi itu menghambat pendidikan juga. Ya, betul. Menghambat kesehatan juga. Bagaimana orang mau berobat keluar? Bagaimana orang mau mendidik keluar? Bagaimana kita mengundang istilahnya guru-guru atau misalnya dosen-dosen maupun misalnya tenaga ahli medis yang untuk ke Belitung? Harganya terlalu mahal, kan? Itu pembukaan dari saya. Lalu kaitannya dengan pariwisata ini lebih luar biasa. Investasi perhotelan di Belitung per hari ini kita punya data ada 1.600 kamar. 1.600 kamar ya di Belitung ini. Itu berbagai kelas ya. Berbagai kelas. Nah, sedangkan kita lihat nih, Pak, dengan kondisi 4 flight yang kadang-kadang penuh, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang kalau dia nggak penuh, 2 flight digabung jadi 1, betul ya, Om Teja ya? Anggap kita full deh, 100 dari 4 pesawat itu diisi oleh 100 wisatawan, dan kita anggap benar-benar itu 100 wisatawan. Kalau dikali 4 berarti ada 400 orang yang landing, Pak, setiap harinya. Kalau kita konversikan, kalau satu kamar itu diisi oleh 2 wisatawan, berarti itu hanya ada 200 kamar yang terjual. 200 kamar satu hari. Sementara ketersediaan 1.600. 1.600. Jadi ada kekosongan itu 1.400 kamar, Bos. Dan ini berlarut-larut terjadi. Jadi ada satu brand hotel, kebetulan saya juga cukup dekat gitu kan, 9 lantai dengan 202 kamar. Saya bicara dengan manajer GM-nya. Dulu mereka punya 200 karyawan. Sekarang mereka mungkin hanya around 67-70 orang. Hilang, Pak. Gitu loh, Pak. Dan ini kalau saya boleh bicara lebih agak jauh sedikit, kita boleh berbangga, Pak. 90% hotel yang dibangun di Belitung itu putra daerah, Pak.
Setuju ya? Iya, Mungkin iya, betul. Pak Teja tahu kan? Ya, ya, ya. Bisa dibayangkan kalau itu bukan putra daerah, Pak. Saya pastikan investasi akan orang Itu sudah akan cabut. hengkang gitu ya. Betul. Oleh sebab itu kita harus serius lah untuk menjaga investasi. Kita jangan bicara dulu untuk meningkatkan atau misalnya membesarkan investasi. Yang ada dulu kita jaga. Ya, ya. Haunya itu maskapai. Apakah kita tidak mampu melobi? Itu saya nggak berani bicara lebih jauh ya, karena itu bukan ranah kami. Ya, ya, ya. Tapi saya rasa setiap solusi itu harus dibicarakan. Tidak perlu mungkin gegabah dengan misalnya melakukan tindakan yang mungkin gimana. Saya rasa bicara bisa. Karena banyak kok senior-senior Belitung yang hebat-hebat, mereka punya link kok ke situ, ya kan? Bahkan kayak di Pertamina, kita ada komisaris di situ kan yang punya pelita air. Kenapa tidak gitu? Intinya kalau kita tujuannya sama, niatannya sama, saya rasa tidak ada sih yang tidak bisa dibicarakan sih, Pak. Gitu Om Teja. Ini yang paling penting penerbangan ya, yang penting ya, untuk pariwisata dan sektor lain juga terpengaruh dengan itu. Betul. Lalu hal-hal sektor mana saja yang perlu dibenahi lagi kira-kira? Kalau untuk saat ini, kalau mungkin saya boleh menganalogikan ya, kita ini kan mau menjadikan rumah kita dikunjungi orang. Betul nggak Pak ya? Kayak misalnya saya hari ini datang ke Pos Belitung, ya kan, dengan halamannya yang bersih, tempat parkir yang baik, penyambutan dari tadi yang di depan itu cukup baik, ya kan, kemudian juga kursi, meja, peralatannya juga baik, itu kurang lebih analoginya. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita mau Belitung itu menjadi tempat yang baik untuk wisatawan, supaya begitu mereka pulang dari Belitung mereka memberikan bintang 5, tentu berarti kan makanan kita harus baik, produk yang harus dihasilkan harus baik, destinasi juga harus baik, mulai dari keamanannya, mulai dari kebersihannya, mulai dari amenities ya yang harus tersedia, mulai dari toiletnya, mulai dari jalur parkirnya, mulai dari orang yang melayaninya. Itu bukan proses yang bisa dilakukan 1-2 orang, Bos. Bukan proses yang bisa dilakukan 1-2 hari. Tidak. Itu harus ada kolaborasi dari semua pihak gitu loh. Ya kan? Ya, saya melihat ya, Belitung itu kan dari mungkin saya nggak berani ngomong lebih jauh tahun 2000, tapi mungkin dari 2008 saya melihat gitu loh perkembangan Belitung gitu untuk destinasi saja. Banyak destinasi yang terbuka, tapi dari hati kecil kita harus jujur Pak ya. Apakah destinasi yang baru itu yang terbuka itu sudah sesuai dengan standar pariwisata? Sudah sesuai dengan standar wisatawan yang datang ke sini? Kalau kita mau fair ngomong, belum. Oleh sebab itu saya merasa hal things to do ya Pak, things to do yang bisa kita lakukan di Pulau Belitung itu sangat terbatas. Sehingga orang yang balik ke sini tidak akan balik lagi. Nah, bagaimana kita melakukan hal itu? Saya pernah ketemu dengan salah satu investor. Saya sering ketemu tamu dan orang mau invest ke Belitung. Dia cuma nanya sama saya, Pak Will, bisa nggak mention 20 things to do di Belitung yang bisa dilakukan? 20 things to do. Pening Pak saya nyarinya Pak. Hah? Karena kalau island hopping sama snorkeling udah jadi satu. Benar nggak? Jadi mention benar-benar yang kualitasnya itu standar wisatawan. Padahal dia sudah punya lahan Pak di Belitung. Tadinya mau dia bangun. Iya artinya kalau yang saya tangkap sejak apa tuh namanya kawasan ekonomi khusus yang dicanangkan tahun berapa sejak zaman sampai sekarang itu perkembangannya pariwisata Belitung tidak begitu signifikan gitu. Betul. Artinya banyak hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan atau tidak tertangani gitu. Betul. Akhirnya cuman pariwisata yang kita andalkan. Betul. Cuman hopping island misalnya. Selain itu nggak ada. Makanya ketika investor tanya 20 hal yang bisa dilakukan dalam itu bingung kita. Itu gimana kira-kira
menurut Pak Wilkin nih, apa yang harus dilakukan ke depannya nih? Karena Ya, ini berhubungan langsung dengan keberlangsungan bisnis pariwisata itu sendiri dan sektor-sektor lain juga akan terganggu gitu. betul. Nah. Jadi itu kembali yang saya omong Pak, kolaborasi. Nah, memang di Belitung itu ada kesulitan tersendiri karena beberapa daerah yang ikonik pariwisata Belitung itu tidak dimiliki diri sendiri, ya. Contoh Tanjung Tinggi, kita tahu gitu kan. Dan itu masalahnya sudah cukup panjang dan tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai atau tidak mau diselesaikan, saya juga nggak paham, ya kan? Dan itu sudah berlarut-larut loh Pak, ya kan? Lalu contoh mungkin Pulau Lengkuas. Pulau Lengkuas itu sendiri dimiliki oleh Kementerian Pusat kan, Kementerian Perhubungan. Ya perlu kolaborasi Pak, ya kan? Perlu kita ke situ, perlu kita bicara, ya kan? Ada hal-hal yang mungkin secara perhubungan tetap dipenuhi, tapi ada hal-hal secara pariwisata karena ini melibatkan atau misalnya beraspek pada banyak sosial orang ramai, itu harus kita perjuangkan juga toh. Nah gitu loh. Karena saya melihat kenapa memang di Belitung itu generasi yang sekarang memimpin Belitung itu atau memang ini dia tidak dididik dari pariwisata Pak, betul ya. Jadi mereka basicnya ya mungkin tidak ada yang benar-benar di pariwisatanya gitu loh. Yang dulunya mungkin pernah di Bali ataupun mungkin pernah di daerah wisata lainnya, sehingga pariwisata Belitung tuh kayak learning by doing gitu loh. Tidak ada standar, oh kita 10 tahun lagi mau seperti apa sih? Betul. Apa yang mesti kita bangun sih? Bagaimana koral itu harus terjaga sih? Saya kebetulan ini Pak, anggota salah satu organisasi nasional pariwisata di Belitung, di Indonesia. Saya nggak usah mention lah organisasinya apa. Dari awal saya cerita tentang mooring, Pak. Kita dorong mooring. Kenapa? Mooring itu Pak, tambat kapal yang ada di laut. Karena kenapa? Tahun 2015 sampai 2018, 1 tahun satu travel itu mampu menghandle, kalau Belitung Tour Pak ya, zaman itu sudah mampu menghandle 3.000 sampai 4.000 orang, ya kan? Bayangkan Pak, setiap tahun Pak, kita bawa 3.000 4.000 orang mampir di Lengkuas. Kapal nelayannya itu kalau tidak dapat tambat, dia melemparkan jangkar ke karang. Habis bos. Ya. Nah, itu kita sudah suarakan mooring itu penting. Bagaimana juga karang yang memang alami tidak boleh di snorkeling, itu harus dikonservasi. Yang boleh itu karang yang dibuat. Ya, jadi lebih sifatnya yang lebih ke karang yang dibuat itu boleh untuk snorkeling. Tapi tidak pernah Pak mampu gitu realisasikan gitu di lapangan. Jadi kalau saya cerita lagi banyak sebenarnya permasalahan. Kalau kita lihat Bali Pak ya, begitu kita landing, what we see, apa yang kita lihat? Bangunannya Pak. Bangunannya sudah Bali. Oh, I'm here. Kita udah di Bali nih. Kenapa? Bangunannya bentuk Bali. Pada waktu kita masuk ke bandaranya, what we hear, apa yang kita dengar? Alunan musik angklungnya, tung 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 tung. Panca inderanya, auditorinya main, Pak. Lalu penciumannya, Pak, dia ada menggunakan aromaterapi, ada menggunakan dupa, betul ya? Kita udah hirup. Pada waktu itu, detik pertama orang melangkahkan kaki ke Bandara Bali pun, itu kalau ibaratnya teknik marketing, Mbak, udah ke grab marketnya. Udah masuk marketnya. Itu maksud kami. Jadi saya merasa Belitung itu belum memainkan itu. Panca indera orang tuh belum dimainkan, Mbak. Bagaimana dia landing, bagaimana dia nanti melihat bandara kita, bagaimana dia masuk, apa yang dengar, apa yang dia hirup, apa yang dia raba. Jadi panca indera itu tidak maksimal kita gunakan. Dan itu harus kita bicarakan dengan baik dari sekarang, harus kita susun, Mbak. Ya kan? 10 tahun lagi kita mau menjadi Belitung yang A, kita mau menjadi Belitung yang B. By design, Bos. Tidak by learning, by doing, tidak bisa gitu loh.
Kita harus duduk sama-sama dulu oleh expert-expert di bidang itu, ya kan? Mungkin di PU-nya, mungkin di pariwisatanya, mungkin juga di perhubungannya, mungkin juga di pelaku aktifnya, di travelnya, gitu loh. Mungkin juga di guide-nya, di pelaku musik, ya kan? Pelaku fotografi, orang desain, itu harus kita libatin semua, nggak bisa sendiri gitu loh. Jadi orang landing, bagaimana kita mainkan panca inderanya? Harus seperti itu, Pak. Kalau tidak, ya akan gini-gini aja. Sebetulnya omongan seperti ini sudah panjang ya. Sudah Sejak dari awal sudah ada ini. Sudah kita Ide-ide suarakan. seperti ini sudah disuarakan, Sudah tapi kita suarakan. nggak ada realisasi yang terjadi kan sampai sekarang. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Wilky sendiri, Bung Wilky sendiri, ini nasib pariwisata kalau seperti ini terus gimana? Atau mungkin malah Bung Wilky pengen, aku pengen bisnis lain lah gitu daripada ini. Atau masih punya semangat tuh untuk ke bisnis travel dan ini tadi, pariwisata ini? Pasti masih punya semangat. Masih ya. Oleh sebab itu kita ada di hari ini toh. Nah, tapi kita boleh cerita sedikit. Ibarat kita kalau jual bakmi nih Pak ya, jual bakmi. Atau saya deh jual kopi deh. Yang tadinya saya siapin 10 gelas, tapi setiap harinya hanya bisa laku 2 gelas atau 1 gelas atau 3 gelas. Karena by data okupansi hotel di Belitung itu di Belitung itu hanya 20-30%. Kalau di akhir tahun ini ada kenaikan, itu pengecualian karena memang ada penghabisan anggaran daripada dinas, ya. Kita harus lihat data realnya mulai dari Januari sampai ke akhir tahun. Jadi kita tahu bahwa data itu memang real 20-30%. Pada waktu kita jualan hanya bisa laku 1, 2, 3 gelas, apa yang kita lakukan? Kita akan mengecilkan produksi, Pak. Kita akan mengecilkan bahan, kita akan mengecilkan bahkan mungkin karyawan kita akan lay off, kan? Nah, pada waktu 2-3 gelas itu tidak lagi mencukupi biaya hidup, kita akan tutup, Pak. Kita akan cari kerja sama orang. Seperti itu kan. Tapi ada solusinya. Kalau ada kawan-kawan yang punya visi dan misi yang sama. Saat ini memang belum punya kekuasaan kan. Nah, kalau dia bisa masuk dalam sistem dan mengawal apa yang dia tahu, apa yang dia apa yang menjadi tujuannya dia dan mampu mengajak teman-teman lain melihat gambaran itu, saya rasa Belitung masih punya harapan, ya kan? Karena itu saya pernah bikin satu video mengenai potensi yang ada di Belitung, Pak. Belitung itu 40 menit dari Jakarta, berada di market terbesar di Indonesia, Pak, Pulau Jawa, Pak, ya kan? Berada juga dekat dengan Sumatera. Sumatera bagian selatan itu biggest market juga, ya kan? Sebenarnya kita juga dekat, Pak, dengan Kalimantan, karena beberapa nelayan kita pakai kapal nelayan masih nangkep ikan ke Karimata kok. Sebenarnya itu masih bisa, itu kan? Jadi yang saya maksud itu secara geografis kita tuh udah di bless. Yang kedua, kita nggak pernah ada dalam 100 tahun kita belum ada pernah bencana alam, Bos. Ya kan, kecuali banjir. Iya kan? Iya kan? Banjir dan longsor. Jadi itu sebenarnya salah satu investor itu salah satu kriteria investor kalau dia mau berinvestasi, ya kan? Wah, kita nggak pernah bencana alam, aman investasinya dia, aman bangunannya dia. Itu udah menang poin, Pak. Ketiga, laut kita luas. Jadi sumber bahan makanan kita sebenarnya luas. Dan itu tidak by tangkar, Pak. Tidak ditangkar. Ini benar-benar ditangkap. Udang ditangkap dari alam, ikan ditangkap dari alam, kepiting ditangkap dari alam, gitu. Dan itu berada di dalam lautan kita. Nah, itu udah 3, Pak. Terus yang keempat, aman, Bos. Belitung, Kabupaten Belitung, tahun 2022, itu hanya tercatat 81 kasus kriminal, Pak. Secara provinsi kita nomor 4 teraman di Indonesia. Mau apa lagi? Ya kan? Artinya semua hal-hal yang dibutuhkan seorang investor sudah masuk di situ. Iya. Nah, betul. Tapi kalau kita kembali lagi nggak pengen nih
bikin usaha yang lain gitu. Oh, kalau saat ini sih untuk Belitung sebenarnya banyak sih Pak. Masih Kalau banyak. peluang sangat banyak. Heeh. Belitung itu Pak, Kabupaten Belitung punya 162 pulau kecil Pak. Kabupaten Belitung Timur punya 152 pulau kecil. Jadi itu tuh surga Pak. Ya, betul. Surga itu, surga Sebetulnya pengembangan. apapun usaha yang kita lakukan akan berhasil di sini gitu. Betul. Bahkan saya sempat ngobrol gitu ya. Saya melihat industri perikanan kita, para pengusaha ikan di Belitung tidak ada yang tidak sukses, ya. Dan laut kita ini itu sangat luas dan tidak dalam, Pak. Nah, itu kemenangan Belitung. Kalau kita tarik dari Belitung ke atas, itu laut otomatis nggak lebih dari 100 meter. Atau kita tarik ke Bangka, terus kemudian ke Riau dan lain-lain. Jadi Belitung itu sebenarnya pundaknya Himalaya. Laut di bawah Belitung itu masuk ribuan meter. Jadi itu kita pundaknya Himalaya. Nah, laut di atas itu otomatis bisa dengan sistem runpon, juga sistem yang lainnya. Nah, sebenarnya kita bisa menjadi sumber protein, Pak, buat negara lain, dan itu sudah dilakukan sebenarnya sama pengusaha-pengusaha ikan yang ada di Belitung. Ikan-ikan ikan merah kita, grouper kita, red sniper kita kan keluar, Pak, ke China, ke Singapura, ke Malaysia, ya kan? Kenapa tidak kita bantu gitu loh masyarakat kita dengan sistem runpon itu? Pemerintah menyediakan arena perangnya, mungkin dengan ring 1, ring 2, ring 3. Di mana ring 1 misalnya boleh dipancing di tahun pertama, kemudian tahun kedua mancingnya di ring kedua, sehingga setiap ring itu punya 2 tahun untuk merecover diri dia, gitu. Saya rasa sih tergantung knowledge dan political will, Pak. Udah pasti itu. Banyak, Pak, peluang Belitung yang bisa kita mainkan, Pak. Belum dari sport tourism, Pak. Kita jalan bagus, benar, Pak ya? Terus tidak macet, tidak banyak kendaraan besar. Itu bisa kita menarik, Pak, orang-orang luar untuk berolahraga di sini. Gitu. Itu sih saya rasa. Oke. Sudah banyak sekali cerita-cerita nih, Pak. Lalu saya kembali ke sini nih. Mungkin Bung Wilky ini seorang entrepreneur muda. Lalu saya mungkin bilang di bisnis travel dan ini oke lah, masih termasuk orang yang sukses di sini gitu. Pasti belajar, Pak. Pasti belajar ya. Lalu Anda masuk ke dunia politik juga nih. Apa motivasi Anda sebenarnya? Ataukah karena Anda melihat dari usaha Anda selama ini banyak sekali kendala yang akan menghambat kemajuan Belitung, maka Anda pengenlah masuk ke sistem apa yang Anda bilang tadi? Apa kira-kira seperti itu? Sebenarnya kalimat terakhir itu yang menggambarkan itu sih. Oh gitu ya. Saya merasa ada yang keilmuan yang kami miliki seharusnya bisa bermanfaat untuk pulau ini gitu. Jadi salah satu jalurnya ya get in the system gitu, masuk ke dalam sistem itu, dan kami berharap kami sih nothing tulus, Pak. Intinya kami, niatan kami adalah masuk ke sana untuk kalau memperbaiki mungkin terlalu kedengarannya, tapi berkontribusi lah dengan apa yang kami punya, knowledge yang kami punya, bagaimana juga kita bisa kalau kita di situ kita bersuara, otomatis akan lebih didengar. Iya, betul. Secara networking juga akan lebih luas gitu. Saya rasa dengan pengetahuan kami, dengan link-link kami, dengan asosiasi yang kami bergelut sekarang, jika ada timnya yang di dalam sistem itu pasti akan berbuat banyak. Saya yakin, Pak. Betul. Saya yakin dengan apa yang tadi handicap yang saya ceritakan, mulai dari penerbangannya, mulai dari destinasi yang belum beres terus amenitiesnya, ya kan, kebersihannya. Ya, Pak, kalau kita lihat Cafe Senang, Pak, salah satu tujuan wisata di Pulau Belitung. Bapak lihat sendiri tong sampahnya seperti apa. Ya. Bahkan beberapa kasus di depan itu tempat orang buang air kecil dan sebagainya. Iya, Pak. Itu gitu ya. Jadi maksud aku itu hal yang tiap hari mereka lihat toh, betul nggak? Tapi
hanya melihat. Nah, oleh sebab itu perlu pengawasan yang lebih serius, Ya. perlu legislasi yang lebih serius. Jadi perlu provos yang lebih serius lah menurut saya sih di pemerintahan ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan lanjutan. Siap. Kira-kira ketika Bung Willy ini sudah masuk ke sistem itu dan Amin. menjadi salah satu ini seandainya nih, Iya, menjadi salah seandainya. satu Iya. pengambil keputusan, apa yang pertama kali Anda lakukan? Kira-kira? Penerbangan. Penerbangannya, itu yang utama. Iya, Ini karena ayam dulu apa telur dulu. Oh iya, Ya kan? Karena kalau misalnya wisatawan udah bisa masuk, soal kebersihan, soal keramatamahan, soal materi guiding, soal kesiapan rumah, kesiapan bahkan rumah sakit ya, kesiapan rumah makan dan yang lain-lain itu bisa sembari jalan. Sembari jalan. Ya kan? Tapi ekonomi ini tidak bisa sembari jalan, Bos. Ya. Betul ya? Benar. Kalau dia sudah tidak ada penghidupan, dia susah, otomatis akan lay off pekerjaan, akan shutdown hotelnya mungkin. Bahkan sebenarnya kan kita sudah mendengar kabar burung beberapa investasi di Belitung mau dijual toh? Iya, betul. Gitu. Betul, Jadi sebenarnya itu sudah apa ya, warning sign ya sebenarnya untuk itu pun akan menjadi presiden buruk buat investasi baru gitu loh. Sekali. Iya, betul. Sangat. Oleh sebab itu hal pertamanya kalau kami diberi kepercayaan, saya gas dari flightnya. Kita nggak tahu Pak caranya seperti apa, tapi saya rasa dengan bersuara itu, dengan networking kita, kita akan semaksimal mungkin untuk flight. Oke. Toh kita punya kakak kan, kita punya Bangka Pak. Betul nggak? Betul. Kita punya Bangka, kita punya abang yang bisa kita rangkul untuk membantu Belitung. Toh PAD kita menjadi PAD dia juga toh, benar nggak? Nah, jadi jangan dipilah-pilah lagi, jangan dipilah lagi. Oh, Bangka, ini Belitung, tidak. Bahkan Belitung itu mau dibelah dua. Ini Kabupaten Belitung Timur, ini tidak. Ini jadi satu kesatuan. Ya kan? Betul. Ya, di mana Belitung Timur itu dengan underwaternya itu salah satu yang bagus, Pak. Di Buku Limau dan lain-lain. Saya punya spotnya bahkan. Dan wisata pemancingannya cukup sudah punya nama Pak di Indonesia. Belum lagi dari teripangnya. Jadi kebetulan saya ada bergelut juga di teman-teman nelayan wisata dan salah satu pekerjaan mereka itu ngambil teripang itu di Belitung Timur. Itu mereka bisa hidup loh Pak. Gitu loh. Jadi saya bilang ini surga. Nah, jadi harus kita sama-sama konsen lah untuk itu. Kita sama-sama benahi itu. Gitu. Oke, ini mungkin harapan dari Bung Wilky nih. Apakah besok akan masuk ke sistem ataupun tidak? Mungkin ini harapan kita semua juga. Betul. Bagaimana harapan Bung Wilky ini untuk pengembangan pariwisata Belitung, lalu ke perkembangan Belitung itu sendiri ke depan? Harapan saya sih kalau untuk Pulau Belitung yang pasti satu menjadi pulau yang ramah rezeki buat wisatawan, ramah rezeki buat masyarakatnya udah pasti. Jadi dengan ekonominya yang terisi, kantongnya terisi, otomatisnya hatinya pun akan bahagia toh. Oke. Satu lagi yang paling penting adalah knowledge Pak. Saya ada beberapa kunjungan di tempat teman gitu ya. Saya nggak ngomong desanya. Saya masih melihat anak-anak yang umur 10 tahun, 12 tahun, bahkan 16 tahun itu putus sekolah. Putus sekolah. Jumlahnya banyak Pak. Jumlahnya banyak. Ini harus kita rangkul Pak. Harus kita rangkul, harus kita beri edukasi kepada orang tuanya. Terlepas kita mau bicara, anaknya yang nggak mau misalnya gitu kan. Tapi kalau ini kita biarkan dalam 10 tahun, ini akan jadi generasi yang bermasalah nanti. Betul kan? Betul. Nah, jadi oleh sebab itu, harapan saya adalah selain Belitung itu menjadi kota yang ramah ekonomi pada masyarakatnya, harus menjadi kota yang ramah pendidikan kepada masyarakatnya. Sehingga cita-cita pemimpin kita atau presiden kita menuju Indonesia 2004 itu benar-benar bukan hanya slogan, bukan hanya lip service, itu benar-benar kita wujudkan dan bukan hanya tugas pemimpin negara, tapi itu tugas di lingkup yang paling kecil yaitu di keluarga.
Ya, oke, siap. Jadi sosialisasi itu mesti kencang, Mbak. Mudah-mudahan itulah menjadi kota yang ramah ekonomi bagi masyarakatnya, kota yang ramah pendidikan bagi masyarakatnya, sehingga kita lebih cepat maju bersama-sama sih. Siap. Gitu, Oke, Om. Bung Willy, kira-kira mungkin kita sudah hampir di ujung acara. Nggak terasa. Ya, nggak terasa ini. Iya. Mungkin ada closing statement yang kira-kira apa yang mungkin kelupaan. Anda sampaikan mungkin kepada pemirsa Tribuners dimanapun kalian berada. Saya yakin di setiap daerah, mungkin kalau khususnya Belitung ya, saya yakin banyak anak muda, banyak generasi milenial yang punya kemampuan yang baik dan bagus. Berikanlah kontribusi kepada pulau ini. Jangan menyimpan kepandaianmu, jangan menyimpan pengetahuanmu hanya untuk dirimu sendiri. Bergabung, baik itu di organisasi, baik itu di politik ataupun dimanapun, berikan kontribusi yang nyata. Gak usah banyak-banyak. Dengan tidak membuang sampah sembarangan pun sebenarnya kita sudah berkontribusi di daerah ini. Dan harapan saya makin banyak orang-orang yang benar-benar secara hati dan pikiran, bahkan mungkin dengan kantongnya, mau sama-sama majuin Belitung. Mudah-mudahan. Oke. Sip. Oke, para Tribuners, sahabat Pos Belitung, kita sudah bincang-bincang banyak sekali dengan kawan kita ini, seorang entrepreneur muda yang luar biasa, orang Belitung, dan punya visi yang luar biasa juga untuk kemajuan Belitung. Terima kasih, Bung Willy. Sama-sama, Mas Teja. Sudah pada ujung acara. Selamat siang. Selamat siang, sehat selalu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.